Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlan Usman dari Pendidikan Kimia kelas A dengan nomor mahasiswa 441420017. Ada dua subtopik yang akan saya bahas. Yang pertama, penanganan kecelakaan di laboratorium. Yang kedua, teknik laboratorium. Nah, di dalam teknik laboratorium ada terdiri dari beberapa macam, yaitu tindakan pencegahan kecelakaan, kebersihan dan prosedur praktikum, pembakaran bunsen, menangani dan mengukur cairan, memindahkan dan menimbang padatan, dan terakhir pemindahan endapan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penanganan kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan di laboratorium bisa saja terjadi walaupun tidak diharapkan. Oleh karena itu, untuk bekerja di laboratorium perlu memiliki pengetahuan tentang penanganan yang perlu diambil jika terjadi kecelakaan. Dalam hal ini, P3K merupakan pengetahuan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap praktikan sebagai upaya pencegahan dini dari dampak resiko yang lebih parah sebelum mendapatkan pengobatan intensif dari dokter. Berikut ini contoh beberapa macam kecelakaan di laboratorium dan penanganannya. Jenis kecelakaan yang pertama yaitu luka bakar. Penanganannya, jika luka bakar akibat benda panas, olesi dengan salep liperteran, mentega atau larutan asam pikrat 3%. Apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan bikarbonat 1,0% dan segera pergi ke puskesmas. Jenis kecelakaan yang kedua yaitu kulit terkena asam pekat. Penanganannya, jika kulit terkena percikan asam sulfat, asam nitrat, segera dilap dengan kertas tisu. Kemudian cuci dengan air dan larutan natrium bikarbonat. Keringkan dan oles dengan salep lipertrans. Jenis kecelakaan ketiga yaitu kulit terkena basah kuat. Penanganannya, segera cuci dengan air yang banyak, kemudian dengan larutan asam asetat 1,0% dan cuci dengan air kembali. Setelah kering, olesi dengan salep lipertan. Jenis kecelakaan keempat yaitu kulit kena brom. Penanganannya, segera cuci dengan benzena dan olesi dengan gliserin. Setelah beberapa saat, cuci sisa gliserinnya dengan air dan olesi dengan salep lipertan. Jenis kecelakaan kelima, kulit terkena logam natrium. Penanganannya, segera ambil logam natriumnya dengan bantuan pinset. Lalu, kulit yang terkena logam dicuci dengan asam asetat 1%, kemudian olesi dengan lipertan. Jenis kecelakaan 6 yaitu kulit terkena fosfor. Penanganannya, ambil fosfor dengan fosfor bekasnya dicuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya. Kemudian olesi dengan larutan perak nitrat 1%. Jenis kecelakaan ketujuh yaitu kulit terkena zat organik. Penanganannya yaitu jika kulit terkena zat organik yaitu yang korosif, segera cuci dengan alkohol, kemudian cuci dengan memakai sabun dan air hangat. Jenis kecelakaan ke-8 yaitu mata terkena asam atau basah. Penanganannya, yang pertama, jika asamnya encer, cuci mata dengan larutan natrium bikarbon 1%, mempergunakan alat pencuci mata. Yang kedua, jika asamnya pekat, pertama cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian cuci dengan larutan bikarbonat 1%. Yang ketiga, jika mata terkena basah, cuci dengan air, kemudian larutan asam borat 1%. Jenis kecelakaan ke-9 yaitu zat padat, zat cair, dan gas beracun. Penanganannya, yang pertama, jika zat beracun masuk ke mulut tetapi tidak sampai tertelan, segera zat tersebut dikeluarkan dan berkumur dengan air sebanyak-banyaknya.
Yang kedua, jika larutan asam tertelan, segera minum air sebanyak-banyaknya. Kemudian minum air kapur atau bubur, magnesia, dan susu murni. Jika yang tertelan adalah basa kuat, segera minum air sebanyak-banyaknya. Kemudian minum larutan asam cuka encer, air jeruk, asam laktat. Yang ketiga, senyawa arsen atau raksa tertelan, segera minum larutan garam dapur yang dibuat dengan melarutkan 1 sendok garam dapur dalam segelas air hangat. Yang keempat, jika gas klor atau brom terhisap, buka pakaian atas dan segera menghisap amoniak atau berkumur dengan larutan karbohidrat. Selanjutnya menghisap mentol atau cairan hangat seperti permen. Yang kedua yaitu teknik laboratorium. Pertama, tindakan pencegahan kecelakaan. Beberapa asas keselamatan tercantum berikut ini. Yang pertama, hanya percobaan sah yang dapat dilakukan. Walaupun mencoba-coba sesuatu yang belum Anda ketahui memang menarik. Hal ini mengandung bahaya bagi yang sedang dalam taraf belajar. 2. Jika mencium zat kimia, terpisahkan uapnya ke muka Anda, bukan menghirupnya dari jarak dekat. Yang ketiga, lebih aman menggunakan kaca pelindung mata atau kacamata di laboratorium. Jika bahan kimia korosif mengenai mata Anda, segeralah siram dengan air, lakukan dengan seksama. Keempat, jika bahan kimia korosif mengenai kulit Anda, segeralah cuci dengan air yang banyak. 5. Laporkan kecelakaan sekecil apapun kepada asisten. 6. Jangan mengecap bahan kimia kecuali jika diminta. Anggap semua bahan kimia adalah beracun. 7. Gunakan lemari asam untuk melaksanakan percobaan yang mungkin melepaskan gas beracun. 8. Jika menyusupkan pipa gelas, termometer, atau alat gelas ke dalam lubang pada sumbat karet, lumasi kedua belah pihak dengan air atau gliserin. Lindungi tangan Anda dengan kain handuk untuk menjaga pecahan gelas dengan halus. Putarlah pipa seraya memasukkannya. Lakukan dengan jarak kedua belah tangan cukup dekat untuk memperkecil pecahannya pipa. 9. Untuk mencernakan asam sulfat, tuangkan asam perlahan-lahan ke dalam air atau bukan sebaliknya sambil diaduk. Jika tidak, kalor yang dilepaskan terlalu besar dan terkolisasi, hal ini menimbulkan semburan yang keras. Yang kedua, kebersihan dan prosedur praktikum. Yang pertama, daerah kerja di laboratorium harus selalu bersih. Asisten Anda akan selalu memperhatikan hal ini. Satu hal, ilmuwan harus selalu rapi dalam bekerja. Sulit melakukan pekerjaan yang rapi dalam keadaan yang berantakan. Salah satu yang dimaksud praktek laboratorium adalah untuk meningkatkan keterampilan Anda dalam melakukan kerja yang dapat dipercaya. Singkirkan semua alat dan bersihkan meja pada akhir jam praktikum. Yang kedua, cucilah alat gelas dengan air sabun jika perlu. Alat gelas dapat dikeringkan dengan oven pengering atau biarkan saja pada rak yang disediakan. Yang ketiga, tempat sampah disediakan untuk sampah padat. Jangan dibuang korek api, kertas lakmus, pecahan gelas, atau bahan tak larut ke dalam bak cuci. Siramlah senyawa mudah larut ke dalam saluran pembuangan dengan banyak air agar tak menimbulkan karat pada pipa. Yang keempat, beberapa hal yang selayaknya Anda ketahui mengenai pengambilan bahan kimia dari botol pereaksi. A. Baca labelnya 2 kali sebelum menggunakannya. B. Jangan mengembalikan bahan kimia sisa ke dalam botol. Kesalahan mudah dibuat dan konsekuensinya mencelakakan. Demikian pula jangan mengambil bahan kimia berlebihan. C. Letakkan botol pereaksi pada raknya. Alihkan pereaksi ke meja Anda dalam gelas, piala, labu, atau tabung reaksi. D. Jangan masukkan pipet, penetes, atau sudip ke dalam botol pereaksi. Tuangkan bahan kimia dari botolnya untuk menghindari kontaminasi. E. Dalam menimbang bahan kimia, usahakan jangan tumpah. Segera bersihkan setiap bahan yang tercecer. F. Jangan cemari sumbat atau tutup botol dengan meletakkannya di atas meja.
Peganglah dengan menjepitnya memakai jari Anda. 5. Apabila memanaskan cairan dalam tabung reaksi, arahkan mulut tabung menjauhi Anda atau siapapun untuk menghindarkan gologan atau misalnya uap yang dibebaskan secara tiba-tiba akibat memanaskan yang tinggi. 6. Gelas, piala, labu, dan tabung reaksi adalah untuk memanaskan cairan. Alat pengukur volume seperti labu ukur tidak untuk dipanaskan. Alat porselin dapat dipanaskan sampai merah membara, tetapi cara terbaik adalah jangan memanaskannya tiba-tiba. Yang ketiga, pembakaran bunsen. Pembakaran bunsen sering digunakan sebagai alat pemanas di laboratorium. Gas alam dan udara yang masing-masing dapat diatur volumenya, dicampurkan perlahan-lahan dalam laras pembakar. Perhatikan kerucut nyala bagian dalam sambil mencampur gas dan udara. Kemudian kerucut luar jika pembakarannya telah sempurna. Pemanasan paling efisien jika dilakukan tepat di ujung kerucut dalam nyala yang baik atau pengoksidasi, yaitu pada bagian yang hampir tak berwarna. Campuran gas yang berlebihan menghasilkan nyala kuning atau pereduksi. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No.